Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hatibah Dwi Astuti dengan NPM 344. Di sini saya akan menjelaskan mengenai machine learning dalam strategi dan implementasi sebagaimana menjadi tugas akhir pada semester ini. Teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, ML banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan ML yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Deep Blue merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh ML pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Secara fundamental, cara kerja machine learning adalah belajar seperti manusia dengan menggunakan contoh-contoh, dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait. Proses belajar ini menggunakan data yang disebut trained dataset. Berbeda dengan program statis, machine learning diciptakan untuk membentuk program yang dapat dipelajari sendiri. Dari data tersebut, komputer akan melakukan proses belajar atau training untuk menghasilkan suatu model. Proses belajar ini menggunakan algoritma machine learning sebagai penerapan teknik statistika. Model inilah yang menghasilkan informasi kemudian dapat dijadikan pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan sebagai proses input-output. Model yang dihasilkan dapat melakukan klasifikasi ataupun prediksi ke depannya. Untuk memastikan efisiensi model yang terbentuk, data akan dibagi menjadi data pembelajaran atau trained dataset dan data pengujian atau test dataset. Pembagian data yang digunakan bervariasi bergantung algoritma yang digunakan. Pada umumnya, trained dataset lebih banyak dari test dataset. Misalnya dengan rasio 3:1. Test dataset digunakan untuk menghitung seberapa efisien model yang dihasilkan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi ke depannya yang disebut test score. Semakin banyak data yang digunakan, test score yang dihasilkan semakin baik. Nilai test score berada dalam rentang 0 sampai 1. Machine learning memiliki dua jenis teknik, supervised learning yang melatih model pada data input dan output yang diketahui sehingga dapat memprediksi keluaran masa depan, dan unsupervised learning yang menemukan pola tersembunyi atau struktur intrinsik pada data masukan. Penerapan metode machine learning atau pembelajaran mesin dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Mesin pembelajaran bukanlah hal baru dalam lanskap ilmu komputer. Mesin pembelajaran mengaitkan proses struktural di mana setiap bagian menciptakan versi mesin yang lebih baik. Supervised learning, pembelajaran mesin yang diawasi menciptakan model yang melancarkan prediksi berdasarkan bukti adanya ketidakpastian. Algoritma pembelajaran yang diawasi memerlukan seperangkat data, masukan dan tanggapan yang diketahui terhadap data atau output dan melatih model untuk menghasilkan prediksi yang masuk akal untuk respon terhadap data baru. Unsupervised learning, tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja atau yang biasa disebut dengan clustering. Metode unsupervised learning yang paling umum adalah analisa cluster yang digunakan pada analisa data untuk mencari pola-pola tersembunyi atau pengelompokan dalam data.
Ini juga digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam model melalui proses pengurangan dimensi, Principal Component Analysis atau PCA, dan Single Value Decomposition (SVD) adalah dua pendekatan umum untuk ini. Algoritma lain yang digunakan dalam unsupervised learning meliputi neural network, K-means clustering, probabilistic clustering method, dan masih banyak lagi. Terdapat perbedaan pada supervised dan unsupervised learning. Yang pertama, secara umum. Secara umum, model machine learning dapat dibedakan tergantung dari penggunaannya. Seperti supervised dan unsupervised, mereka adalah istilah yang digunakan untuk memisahkan model dalam fungsi tertentu. Dengan singkat, kita bisa mengatakan bahwa supervised learning adalah machine learning model yang membutuhkan data target, sedangkan unsupervised learning tidak memerlukan data target. Pada perbedaan model, model-model di supervised learning membutuhkan data training berupa input data dan target data yang diinginkan. Model ini dilatih untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang ditemukan dalam menjawab data target. Sedangkan unsupervised learning hanya memerlukan data input tanpa contoh target data. Model ini hanya mencoba menemukan pola dan menemukan insight penting dari data. Seringkali proses ini juga disebut sebagai data mining. Pada perbedaan konsep, secara konsep, supervised learning adalah machine learning model yang mempelajari data dengan label atau target, di mana evaluasi model tersebut akan berdasarkan target ini. Sebaliknya, unsupervised learning adalah machine learning model yang mempelajari pola data tanpa adanya target data. Perbedaan selanjutnya pada training data. Supervised learning menggunakan data training untuk membuat machine learning model, dan model ini akan digunakan untuk diuji pada data test. Unsupervised learning tidak menggunakan data training dan hanya tergantung pada data test, sehingga kita tidak bisa melakukan evaluasi terhadap model. Pada perbedaan algoritma model dari supervised learning adalah algoritma klasifikasi untuk memprediksi fitur kategori. Untuk unsupervised learning, clustering melakukan segmentasi data, segmentasi pelanggan, segmentasi risiko, dan lain-lain, dan dimensional reduction. Pada perbedaan evaluasi, model dari supervised learning dievaluasi berdasarkan dari hasil prediksi yang dilatih menggunakan training data dan dibandingkan hasilnya dengan prediksi oleh tes data. Sedangkan unsupervised learning harus dievaluasi secara subjektif untuk mengetahui apakah prediksi yang dilakukan telah sesuai karena pengukuran evaluasi secara statistik pada unsupervised learning tidak memiliki jawaban yang benar. Semi-supervised algorithm, algoritma yang digunakan untuk melakukan pembelajaran data berlabel dan tanpa label. Semua sistem yang menggunakan metode ini dapat meningkatkan efisiensi output yang dihasilkan. Ia menawarkan jalan alternatif antara supervised dan unsupervised learning. Selama pelatihan, semi-supervised learning menggunakan kumpulan data berlabel yang lebih kecil untuk memandu klasifikasi dan ekstraksi fitur dari kumpulan data yang lebih besar dan tidak berlabel. Semi-supervised learning dapat memecahkan masalah tidak memiliki cukup data berlabel atau tidak mampu memberi label cukup data untuk melatih algoritma supervised learning. Reinforcement machine learning algorithm adalah algoritma yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan proses belajar yang dilakukan. Algoritma ini akan memberikan poin atau reward saat model yang diberikan semakin baik atau mengurangi poin atau error saat model yang dihasilkan semakin buruk. Salah satu penerapannya adalah pada mesin pencari. Pada algoritma ini, komputer akan dibuat mampu untuk belajar sendiri pada lingkungan yang ada dari sebuah agen atau entitas yang diasumsikan melakukan action di lingkungan tertentu, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan proses training yang berbeda. Istilah-istilah dalam machine learning atau ML. Yang pertama, model. Model juga dikenal sebagai hipotesis. Model machine learning adalah representasi matematis dari proses dunia nyata. Algoritma machine learning bersama dengan data pelatihan membangun model machine learning. Selanjutnya, fitur vektor. Ini adalah salah satu set beberapa fitur numerik. Kita dapat menggunakannya sebagai masukan ke model machine learning untuk tujuan pelatihan dan prediksi. Selanjutnya itu fitur. Fitur adalah properti atau parameter terukur dari kumpulan data.
Selanjutnya itu ada training. Training sebuah algoritma mengambil satu set data yang dikenal sebagai training data sebagai input. Algoritma machine learning menemukan pola dalam data input dan melatih model untuk hasil yang diharapkan atau target. Keluaran dari proses training adalah model machine learning. Selanjutnya ada prediksi. Setelah model machine learning siap, model dapat dimasukkan dengan data input untuk memberikan output yang diprediksi. Terus ada overfitting. Ketika sejumlah besar data melatih model machine learning, model tersebut cenderung belajar dari noise dan entry data yang tidak akurat. Di sini model gagal melakukan karakterisasi data dengan benar. Selanjutnya ada target atau label. Nilai yang harus diprediksi oleh model machine learning disebut target atau label. Dan terakhir ada underfitting. Ini adalah skenario ketika model gagal menguraikan tren yang mendasari dalam data input. Ini menghancurkan keakuratan model machine learning. Secara sederhana, model atau algoritma tidak cukup cocok dengan data. Dalam pembuatan model machine learning, tentunya dibutuhkan data. Sekumpulan data yang digunakan dalam machine learning disebut dataset, yang kemudian dibagi atau di-split menjadi training dataset dan test dataset. Training dataset digunakan untuk membuat atau melatih model machine learning, sedangkan test dataset digunakan untuk menguji performa atau akurasi dari model yang telah dilatih atau di-training. Teknik atau pendekatan yang digunakan untuk membangun model disebut algoritma sebagai decision tree, KNN, linear regression, random forest, dan sebagainya. Dan output atau hasil dari proses melatih algoritma dengan suatu dataset disebut model. Umumnya, dataset disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Bagian kolom adalah fitur atau variabel data yang dianalisa, sedangkan bagian baris adalah data point atau observation example. Hal yang menjadi target prediksi atau hal yang akan diprediksi dalam machine learning disebut label atau kelas atau target. Dalam statistika atau matematika, label kelas target ini dinamakan dengan dependent variable dan fitur adalah independent variable. Saat ini, machine learning memiliki semua perhatian yang dibutuhkannya. Machine learning dapat mengotomisasi banyak tugas, terutama yang hanya dapat dilakukan oleh manusia dengan kecerdasan bawaannya. Mereplikasi kecerdasan ini ke mesin hanya dapat dicapai dengan bantuan machine learning. Dengan bantuan machine learning, bisnis dapat mengotomisasi tugas-tugas rutin. Ini juga membantu dalam membuat model dengan cepat saat akan melakukan analisis data. Berbagai industri bergantung pada data dalam jumlah besar untuk mengoptimalkan operasi mereka dan membuat keputusan yang cerdas. Penting untuk diingat bahwa tidak ada ML algoritma yang cocok atau fit untuk diaplikasikan di semua problem. Oleh karena itu, proses ini terkadang memerlukan trial dan error seperti research. Bahkan experienced data scientist pun tidak akan tahu apakah algoritma itu akan tepat atau tidak jika tidak mencoba. Biasanya, data scientist akan mencoba beberapa algoritma dan membandingkan performansi dari algoritma tersebut. Algoritma dengan performansi yang paling baiklah yang dipilih sebagai model. Contoh relevan terkait machine learning dalam strategi dan implementasi. Yang pertama ada Google. Perusahaan pertama yang mengimplementasikan ML adalah raksasa mesin pencari. Google telah melakukan sederet akuisisi terhadap startup yang berbasis AL, salah satunya Tipman pada 2014. Google terus berusaha untuk mempelajari seluruh aspek dari ML. Hal ini membuat mereka juga mengembangkan berbagai algoritma klasik seperti pemrosesan bahasa alami, penerjemah suara dan tulisan, sistem prediksi, dan tentu saja mesin pencari mereka. Selain itu, Google juga mulai menerapkan chatbot beberapa waktu lalu yang berguna membalas pesan dari aplikasi pesan instan secara otomatis. Di dalam machine learning ada dua tahapan, yaitu tahapan training dan deployment atau penggunaan model. Tahapan training merupakan tahapan di mana model mengalami proses learning. Dalam stage training, makin banyak data yang digunakan akan menolong model melakukan generalisasi data secara lebih baik. Sama seperti siswa saat belajar, semakin banyak contoh yang dikerjakan, semakin banyak materi yang diulas, semakin besar pula kemungkinan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat perbankan dan keuangan pribadi. Perusahaan finansial seperti bank menggunakan machine learning untuk beberapa fungsi.
seperti pencegahan penipuan, kredit, dan m-banking. Biasanya volume transaksi harian sangat tinggi dan sulit bagi manusia untuk meninjaunya secara manual tiap transaksinya. Sistem berbasis machine learning menciptakan neural network untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan penipuan atau tidak, dengan menerapkan faktor-faktor seperti frekuensi transaksi terbaru, ukuran transaksi, dan jenis retailer yang disertakan. Dan yang terakhir ada media sosial. Saat mengunggah foto di Facebook, secara otomatis akan muncul saran tag teman berdasarkan deteksi wajah dalam foto tersebut. Itulah AL. Selain identifikasi wajah, Facebook juga menggunakan AL untuk mempersonalisasi feed dan menayangkan post yang menghibur atau menarik perhatian pengguna berdasarkan interest. Hal ini juga berlaku untuk menayangkan iklan bisnis tertentu yang sesuai dengan minat pengguna. Aplikasi Instagram, Pinterest, dan Snapchat pun menggunakan machine learning untuk mengenali objek dalam gambar. Fitur wajah lensa, Snapchat dan Instagram dapat menyaring dan melacak aktivitas wajah sehingga memungkinkan animasi atau topeng digital filter tersebut untuk mengikuti gerak wajah penggunanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.